Karakter orang Bugis Makassar, jujur, ya saya nggak mau mengatakan mereka masih tertinggal dengan daerah Jawa ya. Tapi memang pada kenyataannya mereka masih senang eksis sendiri. Biasa keluarga besar yang tidak mengetahui WO yang disalahkan. Iya betul. Ya, Pasangan ini yang padahal- atur mana? Ya, Padahal salahnya. padahal salahnya salah satu catering. vendor yang Iya, betul. salah satu vendor yang tidak mau bekerja sama gitu loh. Iya, kalau mau jujur saya sebenarnya untuk pesta di pandemi sebenarnya lebih bagus loh kalau saya jujur ya. Iya, karena tamu yang diundang tidak banyak, Iya. anggaran bisa terkontrol. Iya betul. Kenapa bikin pesta Terus pakai nasi box, dos? iya. Tidak bagusnya orang Bugis ini kayak bagaimana ya? Ica Kimi di sini kembali lagi di Rakyat.News Podcast. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Kak Cali, salah satu pemilik wedding organizer di Makassar. Selamat malam Kak Cali. Assalamualaikum, selamat malam. Jadi sebelum kita bahas soal wedding organizer, mungkin Kak Cali bisa perkenalan diri dulu kepada sahabat Rakyat News. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Saya Cali, biasa disapa dengan KC atau Kak Cali. Saat ini saya menggeluti dunia wedding organizer beserta perintilan-perintilannya, yaitu dekorasi serta tenda, kemudian sedikit berpromosi ya sedikit sama tenda, kemudian catering yang memang sangat dibutuhkan untuk acara wedding atau acara pernikahan buat Kota Makassar sampai keluar dari Kota Makassar. Gitu Mbak Ica. Iya, kalau berbicara mengenai wedding organizer di Makassar saja khususnya itu banyak yang bilang ini kalau kita bicara WO tuh harganya mahal. Sebenarnya mahal dan murah itu relatif. Iya. Mahal ketika kebutuhan klien atau customer Iya. banyak ataupun melebihi kuota yang sudah disepakati sebelumnya atau melebihi paket yang kami siapkan. Kenapa saya bilang bukan murah sih sebenarnya, terjangkau. Kenapa saya bilang terjangkau? Ketika para customer memakai jasa wedding organizer atau jasa pengatur pernikahan, acara pernikahan, karena di dalam suatu pernikahan itu kan banyak sekali kebutuhan yang mesti terpenuhi. Iya, betul. Misalkan acara rumahan, ada tendanya, ada foto dokumentasi, video, catering, ada dekorasi, ada baju pengantin, ada dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika memakai jasa WO, WO itu sudah merangkum atau membuatkan paket yang di dalamnya sudah terisi item-item kebutuhan tersebut. Iya. Jadi ketika dijumlahin, memang sih karakter masyarakat kita di Indonesia kan, terutama di kota ini, hanya langsung melihat nominalnya jrek, gitu. Dia tidak melihat item-item apa yang diberikan. Kok mahal sekali? Saya urus sendiri, saya mencari sendiri lebih murah. Iya betul, lebih murah. Karena customer tidak menghitung waktu yang mereka keluarkan. Iya, betul. Satu. Kedua, mereka tidak menghitung biaya transportasi atau biaya bensin yang mereka keluarkan. Mereka tidak menghitung dari segi kualitas. Mereka hanya melihat harga, nego, panjar, selesai. Padahal kalau misalkan sudah dipetakan itu suatu nominal yang cukup terjangkau sebenarnya. Kalau ngurus sendiri sebenarnya lebih gede sih. Iya, contoh betul. kecil ya. Ketika customer calon pengantin dari rumah ngecek ke gedung misalkan, ke gedung. Dia kan dari rumahnya misalkan di Jalan Cendrawasih, gedungnya di Jalan Petarani. Nah, dia kan keluar rumah. Iya, betul. Nah, kalau dia nggak punya kendaraan, sekarang kan pakai Grab. Cendrawasih ke Grab, coba deh argonya berapa. Iya kan? Iya, betul. Nah, dia baru ngecek loh. Nah, setelah itu datang lagi
Ya. Padahal kalau misalkan di WO itu semuanya pihak WO yang ngecekin, yang ngurusin, bisa by. Sekarang kan enak, udah canggih. By WA dikirimin, saya mau gedung ini. Kita kan punya file-file, kayak saya pribadi, WO saya itu saya punya file-file mulai dari kayak hotel. Kamar itu gambar kamar tersebut sudah ada. Ballroom ketika belum didekorasi ada. Ballroom ketika sudah didekorasi ada. Jadi kita sudah tinggal ngasih pandangan. Iya, betul. Gitu. Kalau berbicara lagi di karakter orang Bugis Makassar itu yang kata-kata wedding organizer, kan dulu tuh cuma kenalnya dengan Indo Bunting, Androng Bunting. Betul. Jadi bagaimana kakak itu melihat klien-klien kakak mengenai karakternya orang Bugis Makassar itu, Kak? Karakter orang Bugis Makassar, jujur, ya saya nggak mau mengatakan mereka masih tertinggal dengan daerah Jawa ya. Tapi memang pada kenyataannya mereka masih senang eksis sendiri. Iya. Pakai WO pun mereka masih mau repot mondar-mandir yang sebenarnya nggak perlu mereka kerjakan. Misalnya Kak, misalnya ketika pas acara berlangsung, biasa pihak keluarga yang selalu merecoki sebenarnya, padahal pihak klien sendiri yang meng-hire kami, yang memakai jasa kami, misalkan kedua mempelai, ayah ibu dari kedua mempelai tersebut sudah memberikan kami tanggung jawab. Masih aja kadang kami direcoki dengan tantenya, omnya, yang padahal sebenarnya nggak perlu karena semua sudah di-arrange sama WO dan kita sudah bekerja sama dengan para pengisi acara yang memang telah diorder baik dari WO maupun dari klien tersebut, gitu. Kalau bicara soal vendor ini Kak, kalau yang namanya wedding organizer itu pasti yang kayak vendor foto-foto, vendor catering, itu kita memang sudah ada vendor tetap atau bagaimana Kak? Kalau saya pribadi biasanya saya menyarankan pihak klien memberikan vendor yang sering kami ajak kerjasama secara ibaratnya baik secara natural maupun secara yang memang pada saat di order. Jadi begini, ketika klien memberikan vendor yang memang kami tidak pernah bekerja sama juga atau tidak pernah saling mengenal, itu agak-agak repot. Karena pihak vendor biasanya belum mengerti sistematis bekerja yang ibaratnya bisa lebih praktis, cepat, dan tidak terlalu memakan biaya terlalu tinggi. Paling repot ketika saya mendapatkan customer atau klien itu dia meng-hire atau memakai vendor-vendor yang tidak pernah mengejarkan wedding. Iya. Karena kalau wedding itu kita biasanya 1 hari sebelum itu sudah harus pemasangan atau istilahnya loading, atau biasanya 1 hari sebelum acara itu kita sudah harus finishing, sudah bersih, sudah clear, karena supaya kita bisa ngatur-ngatur. Kalau belum pernah diajak kerjasama juga kadang yang agak-agak repot. Contoh misalkan yang paling saya sering temuin ya, kayak yang bikin agak sering membuat kalau acara di rumah itu pihak keluarga, contoh misalkan dia ngambil catering sendiri. Nah biasanya saya membantu pihak keluarga, namanya kan kita WO harus membantu juga sih sebenarnya. Saya menyampaikan pihak catering untuk men-set atau mengatur segala propertinya di malam hari karena acara besok pagi nih. Mereka tidak pernah mau. Iya, mereka tidak pernah mau. Nah, ketika kita sebagai WO sudah membantu pihak vendor lain, misalnya pihak tenda, kursi sudah mengaturnya dengan baik, sound system, dekorasi pelaminan kita sudah atur. Nah, kadang kita bingung ini meja nanti berapa ya ukurannya untuk meja makan ya, meja buffet prasmanan untuk di rumah. Dipasang belum tahu Pak, dipasang di mana, warnanya juga apa kita belum tahu. Karena biasanya kan kadang dekorasinya sudah bagus nih, warnanya sudah soft ya, pengantin maunya seperti ini, warna putih dan hijau misalkan. Nah semuanya harus dikondisikan warnanya biar tidak tabrakan. Nih ujuk-ujuk tiba-tiba pihak catering besok pagi mengatur, kadang last minute loh mengaturnya.
Iya. Udah deh berantakan semuanya, karena dia mesti ngatur meja kan. Iya. Nah dipasanglah Kalau paginya. ya dipasanglah taplak mejanya. Iya, iya. Ternyata taplak mejanya warna orange, kan udah nggak nyambung lagi. Iya, Gitu. jadi itu kayak ini sudah salah satu tantangan terbesar. Iya, dalamnya kalau saya sih pribadi, makanya saya bilang, yang kendalanya kita orang sini itu suka menyepelekan hal-hal seperti itu. Nah, biasa keluarga besar yang tidak mengetahui WO yang disalahkan. Iya betul. Pas Ya, ini yang atur mana? ya, Padahal salahnya. Padahal salahnya salah satu catering. vendor yang Ya, betul. salah satu vendor yang tidak mau bekerja sama gitu loh. Jadi sinerginya kurang. Iya, sinerginya kurang gitu. Kalau bicara wedding organizer lagi nih Kak di Makassar, kan tentu ada persaingan-persaingan. Ya. Banyak sekali WO di luar. Apa yang menjadi keunikan ini WO-nya Kakak? Kalau keunikan sih sebenarnya sama mungkin ya dengan WO lain. Cuman kalau di WO kami, karena saya sudah lama ya, saya tadi saya lupa tahun berapa Kak ini. Saya berdirinya itu tahun 2005. 2005, 15 tahun. Sudah kurang lebih 15 tahun untuk di jasa wedding organizer, tapi sebelumnya saya bergerak di bidang talent management. Talent management, jadi saya geluti ketika saya sudah merasa, oh saya kayaknya nggak lama di sini, sudah ibaratnya dunia talent, dunia keartisan, dunia segala macam kan tidak bertahan lama. Nah, saya merambah ke wedding organizer. Kalau 15 tahun itu bisa dikira-kirakan itu WO pertama kali ya? Alhamdulillah iya kayaknya. Tapi saya tidak pernah merasa WO pertama ya. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah kalau untuk di Makassar mungkin ya. Iya, karena tren WO di belum, zaman sekarang ya. itu kayak sebenarnya kalau mau secara tidak ininya sih saya 2003. 2003, tapi saya jadikan sebagai legalitas 2005. Karena itu yang saya ingat sekali tahun 2005 saya menerima pekerjaan wedding di luar kota, di kota Kendari, dan kebetulan yang buat acara itu salah satu orang terpandang di kota Bau-Bau gitu. Cuman acaranya di Kendari dan itu belum ada hotel di sana. Jadi yang saya sulap itu gedung olahraga untuk dijadikan sebagai ballroom, dan semua properti vendor saya bawa dari Makassar. Itu 2005 kayaknya akhir gitu. Ya Kak, jadi kita bahas lagi di zaman sekarang, di masa pandemi. Bagaimana perkembangan WO Kakak itu di masa pandemi? Suka dukanya mungkin? Kalau perkembangannya di pandemi ini, saya sendiri sebenarnya tidak ada masalah sih, biasa aja sama masa pandemi dengan tidak masa pandemi. Karena wedding yang saya terima itu kan bukan yang last minute rata-rata. Kalaupun nanti ada last minute, itu memang last minute-nya paling minimal sebulan sebelumnya. Iya, sebelum. Kalau yang sekarang kan misalkan bulan kapan saya sudah ada terblok. Kalau pandemi, bicara tahun 2020 ini dulu Kak. 2020 saya yang serasa pandemi sekali itu pandemi ketika sekali. Yang bulan April, bulan 5 aja sih. Selebihnya Maret saya masih ngerjain wedding tetapi tidak terbuka. Iya, tidak terbuka karena hanya memang pihak keluarga memang kita buat secara private. Dan memang tapi ada kliennya. Ada. Iya. Memang sudah terbuka karena dipikirkan jodoh adalah rezeki. Iya, betul. Jodoh adalah rezeki dari Tuhan, ya masa pemberian dari Tuhan ditolak. Jadi mereka saya buatkan konsep yang intimate. Intimate banget. Undangan hanya kurang lebih paling itu yang pertama sekali saya buat itu undangannya 30 orang. Dalam ruang akad nikah itu tidak lebih dari 9 orang. Itu di rumah? Ada deh saya buat tempat, karena rata-rata wedding yang saya handle itu memang jarang mau buat di rumah. Karena memang saya sebagai WO biasanya saya menyarankan ke klien itu jangan buat di rumah. Karena pertama repot, kemudian biayanya lebih gede sebenarnya. Biayanya lebih gede kalau di rumah. Terus tamu yang berdatangan itu kan biasanya kok di rumah non-stop, nggak kenal waktu. Walaupun kita acara sudah close, sudah tutup, masih ada aja tamu yang datang. Ya, jadi saya buat di salah satu tempat yang memang sangat private.
berjalan, alhamdulillah. Cuman memang saya nggak mempost, tidak memberikan pengumuman bahwa saya membuat wedding. Jadi masih April ada. Dan jujur yang sebelum hotel membuat pesta pernikahan dengan mailbox, saya sudah buat loh itu. Oh, iya, masa? Iya, wow. Saya buat di rumah. Iya. Saya sarankan sama klien semua makanan dalam bentuk mailbox dan mereka menerima. Iya. Gitu. Kalau di Hotel Makassar itu bulan-bulan 11-12 kalau nggak salah baru. Baru mulai Bu, setelah Lebaran sekitar iya. Sudah mulai masih bisa prasmanan, tetapi pihak hotel yang kelola sendiri pengambilan makanannya, terus memang terbatas sih yang lebih bagus. Nah, setelah tambah COVID meningkat kembali ke akhirnya ada peraturan baru, boleh tapi pakai mailbox, ya. Nah, padahal mailbox saya yang pertama saya ingat sampai orang-orang bilang, kenapa bikin pesta terus pakai nasi dos? Tidak bagusnya orang Bugis ini kayak bagaimana ya. Tapi alhamdulillah klien mau, dia merasa senang, acaranya terlaksana, biaya terkontrol, waktu terkontrol. Iya, kalau mau jujur saya sebenarnya untuk pesta di pandemi sebenarnya lebih bagus loh kalau saya jujur ya. Iya, karena tamu yang diundang tidak banyak, anggaran bisa terkontrol. Iya, betul. Ya mungkin bisa memanage, bisa memberikan pemikiran sedikit buat masyarakat Kota Makassar, kalau bahwa pesta tidak selamanya itu harus yang mengundang sampai ribuan, bahkan orang tidak dikenal pun kadang diundang. Iya, betul. Ya. Bahkan temannya teman undang, tapi kalau pandemi ya udah yang penting saja. Yang penting saja. Iya, sebenarnya lebih bagus pandemi. Iya. Pertanyaan terakhir ini Kak, yang menjadi harapan terbesar Kakak di tahun ini untuk wedding organizer Kakak sendiri itu apa? Kalau harapan terbesar saya sih ya tetap untuk wedding yang terlaksana di Kota Makassar bisa berjalan sebagaimana mestinya, dengan tentunya sebenarnya tetap juga memperhatikan protokol kesehatan. Karena sebenarnya masalah protokol kesehatan sebenarnya kalau saya menilik balik dari nasihat-nasihat orang tua zaman dahulu kala, sebenarnya mencuci tangan kan sebenarnya kita memang disarankan dari dahulu tuh. Saya ingat banget kalau saya dulu berkunjung ke rumah keluarga atau ke rumah teman di daerah-daerah gitu, saya ingat banget ya di depan pintunya tuh ada gentong untuk cuci tangan. Iya betul. Saya ingat. Kemudian kalau memakai masker, sebenarnya memakai masker juga kebiasaan lama sebenarnya. Karena kalau saya sih dari dulu jujur untuk kemana-mana dari dulu ya memang saya terbiasa memakai masker. Cuman karena biasanya orang kita di Indonesia memang belum terbiasa, jadi akhirnya saya kalau memakai masker paling kayak keluar rumah. Tapi sampai sekarang ya baru kali ini juga saya lepas masker karena mungkin karena dalam studio juga. Tapi sehari-hari sekarang saya alhamdulillah pakai masker dan memang sangat nyaman. Itu kalau harapan sih itu tadi tetap bisa bekerja membantu para calon customer, calon pengantin untuk mewujudkan impian pesta pernikahannya biar pesta pernikahannya itu bisa berjalan lancar, rapih serta elegan. Terus kemudian harapannya juga sih semoga wedding organizer di Kota Makassar ini untuk tidak bersaing, tetap bekerja sama. Karena saya alhamdulillah selama saya buat WO sebagai pemilik WO, saya bekerja sama dengan ada beberapa WO juga ketika saya membutuhkan bantuannya. Contoh ya, saya alhamdulillah untuk wedding semua prosesi saya terima. Wedding Chinese, wedding Bugis, wedding Nasrani, saya terima karena alhamdulillah ada beberapa teman yang memang welcome sama saya sebagai WO. Ya sudah, saya mengerjakan wedding Chinese, saya memberikan rezeki kepada teman-teman WO Chinese. Kemudian saya menerima wedding Nasrani, saya memberikan pekerjaan ke teman-teman yang memang sering mengerjakan wedding Nasrani.
Iya. Kemudian untuk venue saya alhamdulillah untuk di Kota Makassar saya tidak terikat sama salah satu hotel saja, tapi saya semua hotel, gedung, rumahan, dan sebagainya bisa saya jalani. Ya, terima kasih waktunya ini Boleh. Kak. Banyak sekali yang saya tahu juga soal wedding organizer Ya, yang kalau Ica awalnya. menikah, kabarin Kak Cali Alhamdulillah, aja. amin. Siap Kak, siap. Oke, sahabat rakyat.news, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kak Cali. Saya Ica Kimi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.